Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yusrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita taufik, hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita agar dapat berkumpul majlis rutinan kita ini. Semoga dengan perkumpulan kita ini selalu diberkahi, dirahmati dan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, panutan kita, ikutan kita ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Adapun sesudah itu langsung kita masuk ke dalam kitab kita saja. Nah, mempersingkat waktu, yang mana nama kitab kita ini ialah Safinatun Najah, terjemah Safinatun Najah, panduan fikih dasar mazhab Imam Asy-Syafi'i, karangan Syekh Salim bin Ismail Al-Hadrami. Nah, langsung kita masuk ke halaman 22. Nah, halaman 22 ya distoleh yang paling bawah yang membatalkan tayamum. Karena minggu lalu kita sudahkan penjelasannya dan tata cara bagaimana tayamum yang benar dan fardu-fardu tayamum itu dijelaskan di minggu lalu. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang membatalkan tayamum, terlebih dahulu sebelumnya kan minggu lalu sudah ulun sampaikan, insyaallah kita menyampaikan tentang permasalahan perban. Nah, jabirah itu perban. Kaipa hukum orang sembahyang pakai perban, kaipa hukum orang berwudu bertayamum pakai perban dan lain sebagainya. Insyaallah kita jelaskan pada malam hari ini. Kita masuk ke dalam penjelasan tentang perban, ahkamul jabirah. Pembahasan tentang perban. Al-jabirah, perban itu apa? Definisinya, pengertian perban itu apa? Jabirah itu apa? Seperti apa contohnya? Hiya satirun 'alal 'udwi tamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Nah, tuh. Jabirah itu ialah perban atas anggota. Anggota mana? Anggota tubuh kita, tangan ataupun batis atau kepala itu bagian anggota juga. Perban atas anggota. Yang mana perban tersebut mencegah, menghalangi akan sampainya air sampai kemana? Ke kulit. Nah, itu namanya jabirah. Perban yang mencegah air sampai ke kulit. Nah, itu namanya jabirah. Lebih rincinya lagi ulama merincikan apa? Di dalam bahasa Arab itu ada dua perban. Pertama namanya jabirah. Yang kedua lusuk. Apa perbedaan jabirah dan lusuk? Bila orang kita Indo mungkin sama nih, tapi ada sedikit perbedaan. Tapi bila bahasa Arab ada bedanya antara jabirah lawan lusuk. Nah, yang dinamakan jabirah itu ulama mengatakan makana ala kasrin, sesuatu perban menutup atas yang patah. Ibarat kita bersepeda motor tuh, gugur kan patah tangan, patah batis.
kan di perban tuh, itu namanya jabiroh. Ulama mengartikan itu jabiroh. Bila lusuk itu apa? Nah, bila lusuk itu ialah sesuatu perban yang menutupi atas luka. Itu namanya luka, ibarat luka bakar ditutupi. Wah, ini kita nama hansaplas leh. Misalkan luka sedikit atau luka karena lading itu ditutupi. Nah, itu namanya lusuk. Sedangkan jabirah tadi menutupi atas yang patah-patah, nah kayak tangan atau batis. Itu definisinya antara jabirah lawan lusuk. Kita masuk ke dalam pembahasan hukmuha. Hukum menggunakan perban tadi apa? Nah, hukumnya ialah in lam yakhshal darura min naz'iha fayajibu alaihi naz'uha wa illa fala. Hukumnya, jikalau tidak takut orang yang berperban tadi memudaratkan dirinya, jikalau tidak takut orang yang berperban tadi memudaratkan dirinya apabila perbannya itu dicabut, misalkan nih tangannya ini bekas patah berperban, inyanya andai kata perbannya tadi dicabut, tangan bekas patahnya tadi santai-santai aja, ibarat nang kada membahayakan benar tuh, pacangan sembuh aja, andai kata kada pakai perban pacangan sembuh nih, santai aja nya, andai kata kawa mencabut tanpa ada darurat, tanpa ada yang lebih parah akibatnya, maka hukum mencabut perban tadi fayajibu alaihi naz'uha, maka hukumnya wajib dicopot. Karena apa? Apabila berperban baudunya kada masuk banyu ialah, atau tayamumnya kada kena bagian yang kena perban tadi. Nah, itu. Wa illa fala, dan jikalau di sini memudaratkan, andai kata beperban di bekas patah tangan atau luka tadi beperban, andai kata dicabut perbannya, pacangan lebih parah daripada yang ada, maginya bebanget lukanya atau patahnya tuh kada lambat sembuhnya. Ibarat beperban tuh sembuhnya ibarat 6 bulan sembuh, kada beperban pacangan 5 tahun. Ini mah lawas sembuhnya. Fala yajib, maka kada wajib mencabutnya biar akan bagana di tangan atau batis tadi yang patah atau yang luka. Itu hukumnya. Nah, kaifiyatu wudu yusahibil jabirah. Bagaimana tata cara wudu orang yang memiliki perban? Andai kata tuh kita nih naudzubillah kan kecelakaan, misalkan patah tangan, patah batis, atau kebakaran, misalkan luka bakar kita di tangan atau di batis. Naudzubillah, mudah-mudahan kada beratan kan. Ini andai kata nih caranya aja, andai kata terjadi demikian, bagaimana cara wudu orang yang menggunakan perban? Pertama, misalkan nih di tangan kita nih beperban kisahnya beperban nih. Nah, ini beperban ini. Nah, beperban. Batu pertama berudu. Yatawaddu hatta yasila ila adil ladzi alaihi satir. Berudu orang tadi, tangannya ada perban, beudu janya beudu sampai ila adil, sampai kepada anggota yang atasnya ada perban. Misalkan di tangan kita ini ada perban tadi. Kita kan pertama wudu apa? Muha ya leh. Muha dulu, hanya tangan. Pas sampai ke bagian tangan, perbannya kan menutupi di bagian sini, misalnya saya ini perbannya misalnya, saya ini. Sampai situ stop dulu. Yatayammamu 'ainil jarih, yang kedua apa? Maka bertayamum atas luka. Sampai anggota tadi stop dulunya, hanya batayamum dulu. Imbah basuh muha tadi sampai muha, sampai bagian tangan stop. Batayamum sudah kan dijelaskan minggu lalu, wajah lawan telapak tangan, kedua tangan. Nah, sudah. Seterusnya nomor 3, ya silu sahihan minal udwi, maka membasuh dia bagian yang sahih daripada anggota wudu tadi. Nah, kan tadi ingat sini stop, imam basuh muha wudu sampai tangan ada perban, stop, diganti lawan tayamum dahulu. Tayamum dahulu, selesai tayamum hanya ninya basuh bagian yang kada kana perban. Bagian perban sini, misalkan dari sini sampai sini. Nanya lanjutkan basuh bagian muka yang kada kana perban, lanjutakan kiri misalkan, lanjut sampai selesai wudu. Nah, yamsahul bil ma'i ala satiril ladzi ala jurhi, tetapi dia menyapu dengan air atas perban yang atas luka tadi. Kan kisahnya dibasuh di bagian yang kada tutup perban, kan sini perban misalkan. Nomor 3 tadi dibasuh bagian yang sahih. Nah, sedangkan bagian perbannya apa? Banyu tuh dipalitakan ke tangan, disapu aja, kada usah dibasuh. Dibasuh kan kayak disiram atau dianuakan ke keran misalkan, dibasuh oleh. Ini cukup dianuakan misalkan perbannya di sini, cukup banyu karena tangan disapu. Nah, disapu perbannya tadi, hanya lanjut sampai selesai wudu. Yang kelima, yuk milul ma bakia mil wudu, maka menyempurnakan wudunya. Itu caranya.
caranya dulu, tapi belum kita bahas masalah hukumnya. Apakah sholat yang dilakukan dengan tayamum dan wudhu tadi sah? Apakah tidak? Lanjutannya itu sudah selesai tata cara orang yang berwudhu yang mempunyai perban. Kita masuk ke dalam hukmu sholati sahibil jabirah min nahiyatil qada. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan hukum orang yang menggunakan perban tadi dari sisi mengqadha salat. Fihi tafsil, padanya ada rincian. Nah, dia ada rincian dikit, teliti, ada telitinya dikit. Apa? Idza kana satirul jabira fi adwin min a'dha'i tayammum al-wajhil awil yadain yajibu 'alal qadha mutlaqan. Nah, hukum orang salat pemilik jabirah atau perban tadi dari sisi mengqadha salat apa? Apabila adalah perbannya tadi pada anggota dari anggota-anggota tayamum. Anggota tayamum apa? Wajah lawan kedua tangan. Itu anggota tayamum, perhatikan. Apabila perbannya tadi ada di wajah atau dua tangan kita, wajib atas orang tersebut mengqadha mutlak. Mengqadha sembayangnya. Andai kata nih kita naudzubillah kan kecelakaan patah nih. Patah tangan bisa beperban di sini, beperban di tangan. Nah, perban di tangan. Orang tadi berwudu pakai cara kayak di atas disebutkan berwudu, batu bagian perbannya tadi disapunya dan lain sebagainya sampai selesai wudu. Pastinya sembahyang itu sembahyangnya wajib diqadha. Tetap wajib sembahyang, tapi pas sudah selesai perbannya langsung diqadha kena. Diqadha nang kayak orang mengqadha sembahyang. Tuh wajib diqadha apabila perbannya di anggota tayamum. Apabila perbannya di anggota tayamum di tangan. Tapi misalkan perbannya selain di tangan, misalkan di awak ada masalah. Ini yang dibahas di tangan, di anggota tayamum. Itu wajib diqadha mutlak hukumnya. Mau kada mau diqadha. Yang kedua, wa idza kana fi ghairi a'dha'i tayammum pananzur. Dan apabila adalah pada selain anggota tayamum, contohnya misalkan beperbannya di anggota tayamum kan wajah lawan kedua tangan. Beperbannya misalkan di batis, kan di bagisnya anggota wudhu lah, di batis ini beperban. Nah, ada rinciannya. Pertama, idza akhadha minas sahih qadra istimsak wa wada'aha ala taharatin fala yajibu 'alaihi qada'u kadzalik. Apabila dia mengambil daripada bagian yang sahih kadar menahan, misalkan lukanya nih telapak batis, gimana ya telapak batis ngelileh contohnya. Nah, misalkan nih telapak batis dia misalnya. Telapak batis contohnya ini dibayangkan telapak batis. Nah, misalkan ini telapak batis atau batis kita di sini ada luka. Nah, dia mengambil perban tadi kadar menahan, misalkan lukanya segini. Inya perban saitu juga, kada lebih, kada kurang. Tetapi ketika orang tersebut meletakkan perbannya, orang tadi sudah suci, artinya dalam keadaan berwudu. Wudunya kada batal atau suci. Fala yajibu 'alaihi qadha, maka tidak wajib atas orang tersebut mengqadha sembahyangnya. Artinya bila sembahyang kada masalah, kada usah diqadha-qadha nang kaya sebelumnya wajib diqadha. Itu apabila di anggota tayamum perbannya. Ini di batis, misalkan batis ini perbannya menutupi seapa luka, itu ditutupi. Memasaknya ketika sudah suci, maka kada wajib mengqadha salat. Itu yang kedua, yang pertama. Nang kedua, idza akhadha minas sahih qadra istimsak faqat wa wada'ahu 'ala ghairi taharatin aw akhadha min as-sahih ziyadatan 'ala qadri istimsak sawa'un aw da'ahu 'ala taharat am la fa yajibu qadha fi kullatal halatain. Yang kedua, apabila orang tersebut mengambil daripada bagian yang sahih akan kadar menahan saja, artinya orang ini bujur aja mengambil bagian yang sahih itu dalam kadarnya saja. Tetapi di sini permasalahannya, ketika dia meletakkan perban tadi, orang tersebut dalam keadaan kada suci atau kada baudu. Misalkan kada bauduan nih, mungkin kita kayak ini kan kita ngaran kecelakaan kan langsung diperban orang leh, kan mungkin kita baudu. Tapi karena ujungannya ada ulun bahas sedikit supaya mempermudah kita. Ujungnya ada karena ini untuk hukum mayoritas ulama, kebanyakan ulama kayak ini hukumnya. Tapi ada kena satu ulama, dan ulama ini luar biasa alim di mazhab Imam Syafi'i yang mana mensahkan semua sholat orang yang beperban, ada nanti ulamanya di akhir. Tapi untuk mayoritas ulama kayak ini hukumnya,
untuk mayoritas kebanyakan ulama lah kayak ini hukumnya. Apabila orang tersebut mengambil daripada bagian sahih akan kadar istimsak, misalkan di sini luka, ini ceritanya di batis, lain di anggota tayamum, di batis, luka bagian sini, ditutupnya di bagian lukanya tadi sekedar luka, misalkan lukanya saya ini, tutupnya saya itu juga, kada berlebih, kada berkurang, saya itu, tetapi meletakkan perbannya tadi, orang tersebut tidak dalam keadaan udu, artinya belum bersuci nih, artinya bakal ada suci nih oksidin. Nah, itu pertama. Atau orang tadi mengambil daripada bagian yang sahih akan lebihan atas kadar menahan. Contohnya misalkan di sini lukanya saya ini, yang diperban sebijian tangan, kan lebihan tuh. Lukanya sebulatan, misalkan yang diperban lebih dari sebulatan sampai ke belakang-belakang sini misalkan sebijian batis. Nah, itu sama orang tersebut ketika meletakkan perban tadi atas keadaan suci atau kada suci, kada suci kah, tapi orang tersebut ketika meletakkan perbannya lebih benar lukanya saya ini, sedangkan memperban tuh sebijian tangan, atau misalkan luka saya ini memperban seputaran lebihan gololeh, apalagi kita wah ini pasti kayak itu orang memperban, apalagi patah lah di sini patah pasti sebijian kan mungkin bagian mana. Nah, seperti demikian fayajibu 'alail qada fi kullatan halatain, maka wajib atas orang tersebut mengqada salatnya, wajib mengqada. Nah, ibarat kita wah ini ngalih benar leh, ibarat kita kecelakaan pas orang hendak memperban tangan, kebiasaan kita pasti kada berwudu ya lah, batal sudah mah itu takantut bakal mih apalagi pengamihan. Nah itu nah kita wah ini jagin pasti ada yang kada berwudu itu nah ya leh. Nah itu nah ngalih benar hukum nang kayak di ibarat, tapi ini hukum asal kayak itu, hukum asal mazhab kita kayak itu ngalih benar. Karena ngalih ada ulama yang mempermudah. Siapakah beliau? Nah, wahtaral Imamun Nawawi fi majmu'ihi qaulal muzanni wa huwa annahu la qada ala sahibil jabirah mutlaqan. Nah, Imam Nawawi memilih Imam An-Nawawi. Imam Nawawi siapa? Imam Nawawi pengarang Arba'in Nawawiyah itu Imam Nawawi juga. Fi majmu'ihi, kitab majmu' ini berapa jilid. Nah, Sidin memilih pendapat Imam Qauli Al-Muzanni, Imam Al-Muzanni, Sidin memilih pendapat perkataan Imam Muzanni bahwasanya tidak ada qadaan atas orang yang menggunakan perban mutlak. Artinya apabila orang tuh kecelakaan nih, kecelakaan tangannya beperban nih tangan misalkan di sini patah, beperban. Orang tadi beudu kayak biasa, beudu sampai bagian perban tadi stop, batayamum, melanjut beudu bagian yang bagus, perbannya disapunya, kiri dibasuh misalkan sampai selesai udu sudah selesai, habis nih udu, tayamum sudah, udu sudah, sambahyang menurut mayoritas ulama wajib diqadha karena tayamumnya di tempat, karena lukanya di tempat anggota tayamum. Tetapi menurut pendapat Imam Nawawi kada usah diqadha. Ibarat diqadha ngalih bener leh. Nah, itu mengalihi jadi Imam Nawawi. Makanya Imam Nawawi mempermudah kita. Sidin mendapat mau mengikuti pendapat yang supaya mempermudah umat tuh. Apabila orang tersebut kecelakaan diperban di bagian anggota tayamum, misalkan di bagian tangan diperban, udu, tayamum, sambahyangnya menurut mayoritas ulama itu wajib diqadha, tetapi Imam Nawawi berpendapat bahwasanya sholatnya kada wajib diqadha. Paham ke situlah? Nah, Imam Nawawi mempermudah kita. Karena alasannya apa? Imam Nawawi beralasan li'anna kulla salatin wajabat fil waqti wa in kanat ma khalalin la yajibu qadauha haitsu annahu adda wazifatal waqti innama yajibul qada bi amrin jadid wa lam yathbut fi syai'un bal thabata khilafuhu. Karena bahwasanya kata Imam Nawawi nih, setiap sholat itu wajib itu sholat pada waktunya. Sembahyang itu ada waktunya kan, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya ada waktunya, subuh ada waktunya. Dan sekalipun adalah sholat itu beserta ada kecederaan ya. Kecederaan itu contohnya yang kayak kita beperban tadi kan. Cederanya apa? Baudu, banyu kada sampai ke kulit. Itu diperban pulang, itu suatu halalin tuh jamak. Cederanya kada sebuting banyak. Banyaknya itu apa sebuting. Maka kada wajib mengqadha sholat. Hai kira-kira bahwasanya menunaikan dia akan wazifatul waqti. Wazifah waktu itu tugas waktu. Dan hanya saja wajib mengqadha itu bi amrin jadi dengan perkara yang baru. Perkara yang baru nang kayak apa? Misalkan sampai yang juhur
tadudi sampai ke waktu sembahyang asar. Jadi sembahyang zuhur. Nah, apakah digawi timbul kadingat masuk waktu asar? Nah, itu wajib diqadha. Karena itu perkara yang hanyar. Waktu zuhur lampau batas sampai waktu asar itu wajib diqadha zuhurnya tadi. Nah, walam yathbut fi syai'un bal thabata khilafuhu, dan tidak tetap padanya sesuatu bahkan tetap khilafnya. Artinya di sini kesimpulannya saja masalah perbani menurut Imam Nawawi, orang yang berwudu dan bertayamum ketika menggunakan perbam itu sembahyangnya andai katanya sembahyang kada wajib di qadha. Nah, kalau kita umpati nih, andai kata kejadian juga, andai kata hendak mengqadha silahkan, tapi ngalih pulang keberatan, bila mampu silahkan kan masalah. Tapi bila hendak kita merasa kada mampu nih kelapahan atau apa-apa, apalagi banyak gawian misalkan, ikut ya Imam Nawawi, andai kata naudzubillah misalkan kecelakaan patah tulang beperban di tangan, beudu batayamum sembahyang kada usah di qadha. Paham gak setelah? Nah, makanya rinci nih masalah perban. Makanya ulun minggu dahulu ulun sampaikan, kada kau disampaikan minggu dahulu karena ini panjang. Nah, ini tersisa waktu lagi, tersisa 10 menit lagi kita. Langsung kita masuk ke dalam pembahasan di kitab kita yang membatalkan tayamum. Nah, apa yang membatalkan tayamum itu? Faslun mubtilatu tayammumi salasatun ma abtala wudu'i wa riddatu wa tawahhumil ma'i in tayammam li faqdihi. Nah, yang membatalkan tayamum, suatu pasal ialah yang membatalkan tayamum itu ada 3 perkara. 3 aja, kada banyak, cuma 3. Tapi hitungannya tak banyak daripada wudu nih. Nah, tapi ini 3. Pertama, semua yang membatalkan wudu. Ada berapa pembatal wudu? Siapa ingat? Pembatal wudu ada 4. Nah, 4. Apa pembatal wudu pertama? Keluar sesuatu dari kemaluan depan lawan kemaluan belakang. Itu pembatal wudu pertama. Yang kedua, pembatal wudu kedua apa? Guring barabah atau jo guring berduduk yang kada tetap tempat duduknya. Itu membatalkan wudu juga. Misalkan guring kayak ini, kita tetap tempat duduk kita kada batal, tapi anda kita guring berduduk, ada lu rinciakan dahulu sudah. Misalkan bergerak atau nang kayak apa duduknya, itu mau batal wudunya. Yang ketiga apa? Menyentuh perempuan, lawan jenis lah. Perempuan menyentuh laki-laki, laki-laki menyentuh perempuan. Nang nomor 4 pembatal wudu apa? Menyentuh kelamin. Nah, kelamin manusia lah, kelamin manusia. Itu pakai telapak tangan atau jari-jari jari tangan yang nih yang di muka. Itu pembatal wudu ada 4. Yang kedua di si pembatal tayamum nomor 2 ialah murtad, keluar dari agama Islam, tuh batal juga tayamumnya. Misalnya tayamum Islam timbul pemurtad, nah pas waktunya murtad tuh keluar dari Islam, batal tayamumnya. Apabila orang tersebut masuk lagi ke dalam Islam, timbul dapat gips nih, timbul masuk pulang ke Islam, ibarat keluar dapat request nih, misalnya YouTuber kan apa request masuk Islam, orang masuk pulangnya. Misalkan ada kayak itu kejadian, tayamum orang tersebut batal karena keluar dari Islam. Nah, nomor 3 nih lebih rinci sedikit. Apa nomor 3? Menyangka akan adanya air jika bertayamumnya karena tidak adanya air. Kayak apa tuh? Menyangka adanya air jika bertayamumnya karena ketiadaan air. Nah, rinciannya kayak ini. Ada rinciannya. Pertama, rinciannya kayak ini. Apabila idza kana qabla dukhulil fi shalah wa lam yakhul bainahu wa bainal ma hailun fayabtulu bitawahhumi wa kadzalika bitayaqquni min babil aula. Pertama contohnya nomor 3 ini kayak apa? Pembatal tayamum, menyangka akan adanya air jika bertayamumnya karena tidak adanya air. Contohnya kayak ini. Apabila adalah sebelum masuk waktu sholat dan tidak melihat dia antaranya dan antara air itu penghalang, maka batal dengan sangkaan. Seperti itu juga dengan yakin dari itu lebih utama. Contohnya orang nih kita jelaskan minggu dahulu kan, misalkan inya nih tayamum hendak sambahyang duha. Kan tayamum berdoa, kan syarat tayamum tuh masuk waktu ya lah, masuk waktu syarat tayamum. Tapi boleh itu apabila orang tersebut misalkan hendak sambahyang duha, tujuannya sambahyang duha, bertayamumnya nih. Soalnya kan sembahyang duha tepandir lon kawan sampai masuk waktu zuhur, sembahyang zuhur sah kalau leh. Nah, ini contohnya kayak itu juga. Ini batayamum sebelum masuk waktu sholat, misalkan sholat zuhur misalkan masih belum waktu
batayamumnya, dan tidak ada penghalang antara dan antara air itu yang menghalang, maka sangkaannya nih batal tayamum. Contohnya kayak ini, yang kayak tadi tayamum sudah sebelum masuk waktu zuhur, tayamum sudahnya. Pas masuk waktu zuhur, inya nih menyangka, contohnya inya nih di tengah hutan belantara misalkan, tengah hutan belantara tayamum, apakah tayamum? Batunya menyangka bahwasanya di sana tuh ada sungai, dan orang tersebut apabila datang ke sungai tadi karena ada halangan, karena ada singa, ibarat di hutan kan ada singa, ibarat kita di kota misalkan, di kota tapi banyak hutang, di luar tuh siap orang menembak, bila keluar kok tembak nih mau yang berhutang lawan aku nih jar. Nah itu jadi teroris orang, ibarat jadi apa ya, jadi target orang. Ini pahutangannya nih basuh di rumah, hendak di rumah kada banyu keran mati, hendak wudu keluar. Nah itu nah kayak batayamumnya tadi sebelum waktu zuhur misalnya, apabila nya keluar pacangan mati ditembak orang, atau di tengah hutan apabila keluar ada singa. Nah itu ada hukumnya kena nih kisahnya, singa kadada penarget gasan maling tadi kadada, itu tawahum teh nang kayak menyangka di situ ada banyu 50%, sangkaan di situ ada banyu, nang kakak itu situ ada banyu, maka hukum tayamumnya tadi batal. Apalagi yakin begininya, aku yakin di sana ada banyu jar. Ini habis batayamum nih, tapi yakin di sana ada banyu, karena penghalang menuju tempat banyu tadi, maka hukumnya batal tayamumnya tadi karena tidak ada penghalang. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila adalah sebelum dia tayamum itu sebelum masuk waktu sholat, pembahasannya kayak tadi, sebelum masuk waktu sholat, dan adalah di sana yang menghalang dan antara orang tersebut dan antara air. Inya ini misalkan tengah hutan, hendak menuju ke sungai, tapi inya ini yakin di sungai itu ada singa atau ada harimau berjagaan di sungai tadi. Andai kata aku ke sana, jangan diterkamnya aja. Nah, nangka itu. Fala yaduru tawahumi wa tayaqqun idza ra'a mani'a qablal ma. Maka tidak mudarat sangkaan dan keyakinannya apabila dia melihat penegah sebelum air. Maka yang membatalkan itu apa? Dan dia yakin, bahwasanya yakin atau dia sangka kuat air sebelum penghalang. Contohnya kayak ini. Misalkan di tengah kota ini banyak bisi hutang lawan orang. Contoh lain, misalkan banyak bisi hutang lawan orang. Di luar tuh sudah ada penagih hutang, bahkan membawa anak buah bersepuluh pacangan memukulinya nih gara-gara banyak hutang tadi. Berjagaan di bongkar rumahnya. Ini di rumah banyu mati kata kau baudu. Pakai debu aja tayamum. Bah tayamum di rumah ada debu. Tapi nih bila aku keluar, aku nih yakin di luar sana ada banyu. Tapi apabila nya keluar pacangan dibunuh orang bersepuluh tadi berjagaan sudah. Nah, maka kada mudarat sangkaannya tadi, bahkan keyakinannya tayamumnya kada batal karena tadi, karena apa? Karena ada penegah tadi yang orang yang hendak membunuh, atau apabila berada di tengah hutan, orang tadi berdiam di tengah hutan, hendak beudu keluar, di luar tadi ada singa pacangan menterkam, andai kata aku ke sana pacangan aku mati jar. Itu tayamumnya kada batal. Karena apa? Ada penegah yang pacangan membinasakan diri orang tersebut. Nah, itulah nomor 2-nya tadi. Yang batal pang kayak apa? Yang batal tuh misalkan di tengah hutan, di sungai tadi, nya kada menyangka ada singa, ada harimau. Nya ini sudah tayamum, datang ke sana, pas sampai datang ke sana sekalinya ada harimau, ada singa, bebuliknya tuh batal tayamumnya. Nah, itu yang membatalkan. Falladzi yubtilu tayamum ayyatayaqqana aw yatawahhama ma qabla al-hal. Bahwasanya dia yakin atau sangka kuat ada air sebelum melihat yang penegah. Nah, itu yang membatalkan tayamum. Nomor 3, yang terakhir, wa amma idza kana ba'da dukhulil fi shalah fala yadurru tawahhumul mutlaqan. Dan apabila adalah orang tersebut bertayamum setelah masuk waktu sholat, waktu sembahyang ini sudah masuk, hanya inya bertayamum kayak biasa. Ba'da amma idza kana ba'da dukhuli fi shalah fala yadurru tawahhumul mutlaqan. Maka tidak mudarat sangkanya itu mutlakan. Artinya ini batayamum sudah masuk waktu salat, misalkan sampai yang zuhur, ini batayamum tak kenapa kata ke waktu jam 3 parak bandar waktu asar nih. Pas ini batayamum, tapi nya sangka kuat di sana tuh ada banyu. Tapi ngaran mepet waktu, andai katanya sambahyang, tapi nya nih sangkaan aja tawahum nih 50% kada sampai yakin benar, kada sesangkaan aja sana ada banyu. Andai kata orang tadi salat
maka kada membatalkan sholat orang tersebut. Udu'a tayamumnya kada batal. Itu sangka 50%, 50%. Tetapi apabilanya sangka kuat, ada rinciannya kena. Nah. Dan di sini ada sedikit ulun tambahan terakhir sebelum ditutup. Hukmuhu annahu ada orang bertanya tentang masalah baudu tapi kadada alat bersucinya. Alat bersuci apa? Air lawan debu. Air kadada, debu kadada. Ini contohnya di mana? Kira-kira di mana nih? Banyu kadada, debu kadada. Rancak yang suah umroh tarasai, yang suah haji insyaallah tarasai juga. Yang suah bapak pesawat jauh gin tarasai di dalam pesawat. Di dalam pesawat itu bila wah ini kan mungkin ibarat baudu di WC-nya tuh sangalih gitu leh, berdiri benar gitu, tinggi benar. Nah, itu di dalam pesawat dicontohkan misalkan wah ini kan disebat itu baudu kada kawa. Awa juga apalagi batayamum. Di pesawat itu kan ada debunya, di belakang apa kursinya itu kan ada debu. Sebelum berangkat pesawat tuh kan debunya sudah disimpuni orang. Nah, ini contohnya dalam pesawat. Faqidu tahura ini huwa alladhi faqadal ma wa turab wa hukmu annahu yajibu alaih. Nah, pertama apa hukumnya ketiadaan tempat dua bersuci tadi? Pertama, ayusalliya faradha li hurmatil waqti. Orang yang berada di dalam pesawat itu sembahyangnya untuk menghormati waktu. Misalkan sama yang pesawat nih 9 jam. Dari misalkan berangkat dari Jakarta hendak umroh misalkan dari jam 9 pagi berangkat itu pasti zuhur di pesawat, asar di pesawat. Nah, waktu masuk waktu zuhur sembahyang aja langsung untuk lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu aja sembahyang. Sampai waktu asar sembahyang juga lihurmatil waktu. Allah yaqra min Al-Qur'an illa Fatihah in kana junuban. Bahwasanya tidak membaca dia daripada Al-Qur'an kecuali Al-Fatihah sekalipun ada orang tadi junub. Yang ketiga la yajuzu ayyakuna imaman, dan tidak boleh orang yang kada baudu, kada batayamum tadi menjadi seorang imam, kada boleh sembahyang sorongan. Yajib alaihil qadha, dan wajib atas orang yang tidak berudu atau tidak bertayamum tadi itu wajib mengqadha sembahyangnya. Contohnya tadi di pesawat deh. Berangkat dari Jakarta jam 9 pagi, pas di pesawat menuju Jeddah misalkan, waktu zuhur di pesawat, waktu asar di pesawat, itu sembahyang ya berduduk, sembahyang di pesawat berduduk, sembahyang zuhur sembahyang, tapi li hurmatil waqti, sembahyang asar sembahyang li hurmatil waqti. Andai kata terjadi juga naudzubillah manglah, misalkan ya nih berangkat ke pesawat, pas di pesawat tadi waktu zuhur lewat, waktu asar lewat, sudah sembahyang li hurmatil waqti, timbul meledak pesawatnya, kecelakaan pesawat. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala orang tersebut sudah melaksanakan sembahyang zuhur lawan sembahyang asar. Karena apa? Karena lihurmatil waktu tadi. Karenanya sembahyang untuk menghormati waktu. Nah, itu. Tapi apabila orang tadi selamat sampai Jeddah, sembahyang zuhur lawan sembahyang asarnya wajib diqadha. Paham enggak setelah? Nah, itu wajib diqadha. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita minggu depan, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, bertahan kan, tentang najis yang menjadi suci dengan sendirinya. Nah, apa-apa najis yang menjadi suci dengan sendirinya. Semoga dengan perkumpulan kita ini Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berangkatkan kita haji dan umrah, dan Allah matikan kita dengan husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Allah ampuni dosa-dosa kita, berataan dosa keluarga kita, dosa saudara kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa sekalian muslimin muslimat hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.